Allah merekamkan ayat di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qal ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat, sebelumnya Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh. Apa katanya? Apabila Ismail sudah sampai kepada umur dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan di dalam mimpinya Nabi Ibrahim. Ia berkata, wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpiku menyembelihmu. Maka pikirkanlah baik-baik, wahai anakku tersayang. Mas sekalian, lihatlah betapa hebatnya Ibrahim alaihissalam, betapa hebatnya Ismail alaihissalam. Kesolehan yang telah ditanamkan kepada anaknya. Maka Ismail berkata, ya abad, wahai abahku, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan melihat aku seorang yang sabar. Cuma sekalian yang dirahmati Allah, maka mulailah satu peristiwa yang menakjubkan. Bagaimana mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya? Dan bagaimana seorang anak akan mengizinkan lehernya akan disembelih oleh ayahnya? Tetapi karena keimanan yang kuat kedua-duanya, Ibrahim imannya kokoh, Ismail imannya kokoh, tetapi mata tidak sanggup melihat wajah anaknya. Ibnu Katsir berkata, lalu Ismail ditelungkupkan, diikat tangannya, diikat kakinya. Tetapi lama sekali, seakan-akan Nabi Ibrahim ragu dengan perintah Allah. Lalu Ismail membuka ikatan tangannya dan ikatan kakinya. Lalu dia memberitahu kepada ayahnya, wahai ayahku, laksanakanlah. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah nasabir. Laksanakan apa yang diperintah oleh Tuhanmu, engkau akan melihat aku seorang yang sabar. Cuma sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemandangan yang menakjubkan. Kita akan bertanya, manusia jenis apakah ini? Manusia jenis apakah ini? Yang menyerahkan dirinya, Ibrahim menyerahkan dirinya kepada Allah, Ismail menyerahkan dirinya kepada Allah. Laksanakan wahai ayahku, engkau akan melihat aku seorang yang sabar. Dengan kekuatan keimanannya, dengan keberaniannya, Allah Subhanahu wa ta'ala merekamkan peristiwa ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ya. Sekali lagi keajaiban. Tatkala Nabi Ibrahim telah meletakkan pisau di leher anaknya dan dia akan mulai menggerakkan tangannya untuk menyembelih anaknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau sudah membenarkan mimpimu. Terpotonglah leher kibas dan berdirilah anaknya. Cuma sekalian, inilah peristiwa kurban. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup menyembelih anaknya karena keimanannya kepada Allah, maka apakah kita tidak sanggup menyembelih seekor kambing membuktikan keimanan kita kepada Allah? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terpotong leher kibas, berdiri Nabi Ibrahim. Pertanyaan kita, apakah Nabi Ibrahim pernah berpikir bahwa anaknya akan hidup dan yang terpotong lehernya adalah kambing? Maka pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari sini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqi
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah memberi jaminan. Dia melakukan itu semata-mata karena Allah. Dia tidak berpikir apa akibat pelaksanaan ketaatan kepada Allah. Inilah yang wajib kita ambil pelajaran dari perjalanan Nabi Ibrahim, yaitu perjalanan iman dan perjalanan cinta. Imannya Ibrahim membuktikan bahwa dunia ini kecil, hanya Allah yang besar. Kemudian cinta kepada Allah agung, cinta kepada selainnya adalah kecil. Cinta seorang ayah kepada anaknya sanggup digadaikan demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah supaya istri-istri kita menjadi istri-istri seperti Hajar, supaya kita suami bisa seperti suami seperti Ibrahim, dan anak-anak kita, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, bisa mengikuti seperti Ismail alaihissalam. Inilah keluarga yang terindah dalam perjalanan sejarah sepanjang masa. Barangkali tidak ada kisah yang seperti ini sekali lagi. Ya, seorang ayah yang soleh, seorang istri yang solehah, seorang anak yang soleh. Perjalanan hidup yang sungguh mengagumkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ikut sunnah Nabi Ibrahim, benar-benar ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menjadi suami-suami yang soleh, yang sanggup mendidik istri-istri kita, sanggup mendidik anak-anak kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mendidik Ismail menjadi anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Andainya kita minta anak yang pintar saja, melihat kasus Nabi Ibrahim dengan anaknya, ayahnya berkata, wahai anakku, aku melihatmu dalam mimpiku menyembelihmu. Andai kata hanya pintar saja, apa yang akan dikatakan? Wahai ayahku, engkau kan ayah yang sudah tua umurnya, aku masih muda. Apa tidak lebih baik engkau saja yang disembelih, wahai ayahku? Itu kalau pintar. Tetapi karena kesolehannya, ya ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan melihat aku menjadi orang yang sabar. Mari sekali lagi jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi suami yang soleh, istri yang solehah, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.